Kalau misalkan ini adalah perasaan. Perasaan. Ini saya sudah berbicara di dimensi perasaan ya. Dan perasaan sudah kita pahami sebelumnya ada kaitan dengan pikiran. Pikiran dan perasaan itu adalah timbal balik. Pikiran itu medan listriknya adalah medan energinya adalah medan listrik, sedangkan perasaan itu medan energinya adalah medan magnet. Sehingga kalau pikiran dan perasaan ini sudah koheren ya, sudah selaras, baik selaras positifnya maupun selaras negatifnya, itu sangat berbahaya ya. Kalau selaras positifnya kita akan bertubi-tubi mendapatkan hal yang kita inginkan, tapi kalau selaras negatifnya antara pikiran dan perasaan akan bertubi-tubi mendapatkan yang tidak diinginkan secara terus-menerus. Nah, kita ambil ini perasaan. Sebut saja perasaan ini adalah positif. Ya. Saya menggambarkan positifnya 1, artinya apa? Artinya perasaan ini positifnya volumenya belum begitu besar, tetapi sudah melampaui titik kritis. Artinya sudah melampaui 50%, ya. Walaupun 51% itu artinya sudah timbangan berat ke sebelah kanan, sebagaimana ayat tadi. Jadi barang siapa yang timbangan kebaikannya ya lebih berat, maka dia akan berada dalam kehidupan yang memuaskan. Tetapi barang siapa yang timbangan kebaikannya lebih ringan, nah ini kan kata-kata dalam Al-Quran luar biasa. Jadi lebih berat atau lebih ringan, itu tidak berbicara timbangan keburukan. Kan Quran ini tidak mengatakan barang siapa yang keburukannya lebih banyak, tidak. Tapi barang siapa yang timbangan kebaikannya lebih ringan. Nah ini. Itu artinya, ya kembali lagi pada kajian kita sebelumnya, bahwa ya yang disebut dengan kegelapan itu adalah ketiadaan cahaya. Jadi sebetulnya ketiadaan cahaya atau kehadiran cahaya. Makanya banyak positifnya atau sedikit positifnya begitu. Bukan banyak negatifnya. Nah barangkali kalau dalam fisika, ya ada yang disebut dengan ion positif, ion negatif. Nah ion positif itu adalah suatu benda yang ya netralitas kelistrikannya itu terganggu dan dia lebih banyak apa itu? Kalau yang ion negatif lebih banyak memiliki elektron. Nah, yang namanya ion positif bukan lebih banyak memiliki proton, bukan. Karena proton ada dalam inti atom. Tetapi yang disebut dengan ion positif itu dia kekurangan elektron. Jadi kelebihan elektron atau kekurangan elektron. Di ayat ini ya kelebihan kebaikan atau kekurangan kebaikan. Tidak disebut kelebihan keburukan. Itu luar biasa ya. Jadi selaras ya antara dunia fisika dengan dunia metafisika itu sangat luar biasa. Kalau kita mau mengkajinya lebih dalam, itu sangat keren sekali. Apalagi kalau kita bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan kita. Baik ya, perasaan positifnya cuma 1. Tetapi lumayan, berarti kita sudah di atas titik kritis. Maka di sini akan timbul yang disebut dengan hal yang diinginkan. Hal yang diinginkan. Jadi hal yang diinginkan atau hal yang dicintai, yang kita sukai akan terjadi, ya. Karena sudah saya jelaskan sebelumnya, kalau pikiran dan perasaan itu adalah sang pencipta. Jadi itu yang membuat keadaan kita. Lalu Allah itu adalah sang keberadaan, hanya merespon apa yang kita ungkapkan. Oleh karena itu maka nasib kita penentunya adalah diri kita sendiri. Jadi kalau kita mau mengubah nasib, berarti ubahlah pikiran dan perasaan kita. Maka hal yang diinginkan akan dapat 1. Nah, yang luar biasanya, kalau ini sudah hal yang diinginkan sudah dapat 1, berarti di sini akan menimbulkan perasaan lebih positif lagi. Sehingga perasaan kita mungkin saja jadi 2 positifnya, seperti ini. Nah, perasaan positif yang 2 ini akan menimbulkan hal yang diinginkan. Jadi, hal yang diinginkan datang lebih banyak lagi. Mungkin saja di sini jadi 2. Gitu. Nah, ini akan menimbulkan perasaan lebih positif lagi. Sehingga kita akan terus-menerus berada dalam siklus positif. Sehingga yang kita harapkan, yang kita cintai, yang kita inginkan, yang kita dambakan datang bertubi-tubi. Itu yang dikatakan fa'amma man sakulat mawazinuhu fahuwa fi isyatir radiyah. Jadi barang siapa yang berat timbangan amal kebaikannya, maka ya dia akan mendapatkan yang diridhoi bertubi-tubi. Dia akan berada dalam kondisi